kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Iya, Jadi Bu. alhamdulillah kalau bisa masuk semua, berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang larutan. Nah, ada yang masih ingat apa itu larutan? Saya, Bu. Ya, Yola boleh? Larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut, Bu. Iya, berarti ada zat terlarut dan ada pelarut. Nah, minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang macam-macam larutan. Ada larutan asam dan juga ada larutan basa. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang teori asam basa ya. Ya, Bu. Asam basa. Nah, ada yang masih ingat apa saja teori asam basa yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Ya, Leni? Teori asam basa Arrhenius, Teori Arrhenius ya. Bronsted-Lowry, sama Lewis, Bu. Iya. Ya, benar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teori asam basa, ada teori Arrhenius, kemudian ada teori Bronsted-Lowry dan ada teori asam basa Lewis. Oke, kalau Ibu punya senyawa asam yaitu H2SO4. Nah, ada yang masih ingat gimana menurut teori Arrhenius kemarin ionisasi dari H2SO4 ini? 2H+, Bu. 2H+ Ditambah SO4 2-min. ya, SO4 min 2 atau 2-min. Kemudian kalau Ibu punya NaOH nih, NaOH. Nah, kalau NaOH gimana nih? Itu ionisasinya. Na+ ditambah OH-. Iya, Na plus OH min. Nah, jadi kalian masih ingat ya, berarti teori asam basa dan juga reaksi ionisasinya. Oke, berarti semuanya sudah tahu ya mengenai senyawa asam dan senyawa basa. Nah, kira-kira misal nih, ketika kita sudah mengetahui sifat suatu senyawa, ada senyawa asam, kemudian ada senyawa basa, kira-kira kita sudah tahu belum gimana sih tingkat keasaman? Misal Ibu punya ada larutan A, larutan asam A. Katakanlah ini larutan asam A ya. Asam A, kemudian ada larutan asam B. Asam B. Nah, kira-kira dengan kita tahu ini asam A, ini asam B, kita udah tahu belum berapa sih, mana sih larutan yang paling asam antara larutan A dan B? Udah tahu belum? Belum, Bu. Oke, belum tahu ya. Misal nih, kalau asam biasanya apa ya? Jeruk manis sama jeruk nipis. Nah, kalau kita cicipi kita tahu kan mana yang paling asam? Iya, Bu. Ya, tahu ya. Nah, misal pasti kita tahu bagaimana mendeskripsikan antara jeruk yang manis tadi biasa sama jeruk nipis. Mungkin jeruk nipis lebih asam katanya. Tapi kalau misal Ibu tanya nih, Ibu tanya tingkat keasamannya, tingkat keasaman Ibu buat skala 1 sampai 10. Kira-kira dari jeruk yang biasa tadi sama jeruk nipis, anggap saja jeruk biasa itu asam A, jeruk nipis asam B, kira-kira udah bisa belum menentukan nilainya? Berapa sih tingkat keasaman yang asam A sama asam B? Apakah 2 atau 3 atau 4? Sudah tahu belum? Belum, Bu. Nah, kalau belum tahu berarti kita harus mempelajarinya lagi ya. Kita tidak cukup saja dengan mengetahui asam ini, larutan A ini adalah asam, larutan B ini adalah asam. Dan di sana kita tidak bisa memutuskan bahwasanya tingkat keasaman A itu sebesar ini. Tapi kita harus mempelajari lagi, mungkin kita akan menghitungnya gitu ya, ataupun melakukan suatu percobaan. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai derajat keasaman atau disebut dengan pH. Derajat keasaman atau tingkat keasaman yang kita sebut dengan pH.
Oke, baiklah kita lanjut ya. Tadi Ibu sudah bilang mengenai jeruk ya, ada jeruk biasa sama jeruk nipis. Nah, boleh kalian perhatikan gambar ini. Nampak? Nampak, Bu. Oke, kita lihat ya. Di sini yang pertama gambar 1 ada jeruk biasa. Gambar 2 ada jeruk nipis. Gambar 3 ada sampo. Gambar 4 ada sabun. Gambar 5 ada HCl 0,1 molaritas. Ada CH3COO 0,1 molaritas. Dan NaOH 0,1 molaritas serta NH4OH 0,1 molaritas. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama nih, kita bandingkan dulu gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira antara gambar 1 dan gambar 2 itu mana yang lebih asam? Jeruk biasa dan jeruk nipis. Nanti ya kalian jawabnya. Nah, kita perhatikan lagi ya. Kita bandingkan gambar 3 dan gambar 4. Kira-kira kita mau mengetahui mana yang lebih basah antara sampo sama sabun, itu bisa nggak kita cicipi, dan mana antara sampo dan sabun itu yang lebih basah. Nah, kemudian kita lihat juga nih gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, di mana keempat gambar ini sering kita temui di laboratorium. Nah, kira-kira bisa tidak kita menentukan mana yang asam, mana yang basah dengan cara dicicipi juga, seperti halnya jeruk jeruk biasa sama jeruk nipis tadi. Kemudian mana juga yang lebih asam antara HCl sama CH3COOH, kemudian NaOH dan NH4OH, mana yang lebih basah. Nah, dari ke-8 gambar ini nanti silahkan kalian analisis masalah yang ada di sini melalui lembar diskusi atau LDPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sekarang kita bentuk dulu menjadi 2 kelompok. Silakan berhitung terlebih dahulu. Yola, 1, 2, Leni, 2. Oke. Jadi ada 2 kelompok ya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan ini kelompok 1 lembar diskusinya, kelompok 2 ini lembar diskusinya. Nanti selain kalian berdiskusi pada lembar diskusinya, ada beberapa hal yang harus kalian analisis. Kita juga akan melakukan eksperimen. Nah, kita akan mengetahui mana larutan yang merupakan asam, mana larutan yang merupakan basah. Bisa kalian lihat ada beberapa larutan di depan kalian. Itu sudah ada labelnya ya. Ada sabun, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada kunyit. Nanti kalian amati mana yang merupakan larutan asam dan basah dengan cara menuangkan ya atau mencampurkan indikator. Nah, indikator yang kita gunakan itu adalah kunyitnya yang berperan sebagai indikator alami. Nah, nanti eksperimennya kalian lakukan setelah lembar diskusi yang keempat ya. Jadi pertama kalian harus berdiskusi dulu yang bagian B dulu, bagian B terus C, baru nanti bagian D-nya kita melakukan eksperimen mengenai trayek pH dari indikator alami, yaitu dari kunyit. Oke, silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan LTPD-nya, lembar diskusinya. Pertama kita akan mengerjakan yang bagian B dulu ya, sama C nanti baru eksperimen. Nah, bagian B itu seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, ada beberapa gambar ya, kalian analisis beberapa gambar itu, dan silakan kalian jawab pertanyaan A sampai I. Kemudian bagian C juga kalian lihat dulu apa yang tertera pada LTPD-nya, kemudian kalian analisis dan juga kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Nah, nanti di bagian D itu kita akan melakukan eksperimen seperti yang sudah Ibu jelaskan mengenai trayek pH menggunakan indikator alami. Silakan berdiskusi selama 20 menit, nanti 5 menit terakhir kita akan presentasi gitu ya. Kemudian diskusinya 15 menit saja, nanti 5 menit kita gunakan untuk eksperimen. Baik, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dalam menyelesaikan lembar diskusinya. Oke, gimana? Ada kesulitan dalam menjawab dan menganalisis lembar diskusinya? Silahkan ditanyakan jika ada masih belum paham. Saya, Bu. Ya, Yola.
Ini Bu, yang C ini Bu, untuk keseimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Ini gimana maksud gambarnya Bu? Air, asam, air juga basa. Gimana itu? Oke. Perhatikan ya semuanya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, di sini ada air. Nah, ada dua air ya, dimasukkan dalam wadah. Wadah 1 ada juga air, wadah 2 juga ada air. Nah, ini kita ibaratkan ada perlakuan. Yang pertama kita masukkan asam ke dalam wadah 1 yang berisi air. Yang kedua kita masukkan basa ke dalam wadah 2 juga yang berisi air. Nanti kalian jawab pertanyaan yang A sama yang B. Katanya apabila air di dalam wadah tersebut ditambahkan asam itu nanti bagaimana? Kemudian kalau ditambahkan basa itu bagaimana? Kemudian ada juga mengenai kesetimbangan air ya. Jadi kalian lihat dulu di sini ada redaksinya mengenai persamaan reaksi pada air murni itu H2O menghasilkan H+ plus OH-. Nah, nanti kalian jawab juga dari persamaan reaksi di atas itu yang terionisasinya sebagian menjadi apa kayak gitu. Jadi silakan kalian analisis dan kalian jawab dari pernyataan-pernyataan dan perlakuan yang sudah dibuat dari lembar diskusinya. Gimana, Yola? Ya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Ibu izin bertanya Bu. Ya, Leni silakan. Yang bagian C yang kedua ini yang pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air itu gimana Bu maksudnya Bu? Oke, silakan ya perhatikan sama-sama juga untuk kelompok 1 juga ya. Di sini yang kedua ada pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Jadi sama dengan yang tanya Yola tadi. Di sini ada air wadah 1 dan air wadah 2. Nanti kita masukkan asam ke dalam wadah 1 dan wadah 2 tersebut. Terus ada pernyataan ya di bawahnya, jika ditambahkan asam maka katanya H+ akan bertambah, maka larutan akan bersifat asam karena H+-nya katanya lebih besar dari OH-. Terus kalian ingat juga kembali konsep larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, sehingga nanti kalian bisa menuliskan reaksi ionisasi ya dari asam kuat, basa kuat, kemudian dari asam lemah juga, dan kalian jawab dan analisis pertanyaan-pertanyaan dari kalimat perumpang tersebut. Baru nanti yang terakhir itu ada basa lemah, kalian sama seperti yang sebelumnya, kalian tuliskan reaksi ionisasinya, kemudian kalian analisis juga pertanyaan-pertanyaannya, kalian jawab yang isi-isi yang merumpang tadi. Nah, baru terakhir itu ada konsentrasi pada asam kuat dan basa kuat. Nah, di sini perhatikan ya, bagian C yang terakhir ada konsentrasi pada asam kuat dan basa kuat. Nah, di sana sudah ada kotak yang berisi konsentrasi H+ itu molaritas dikali valensi, kemudian konsentrasi OH- itu molaritas kali valensi juga. Baru nanti didapatkan H+-nya gimana cara mencari H+-nya, baru nanti OH-nya juga. Jadi kan kalau kita sudah tahu kan kalau valensi itu jumlah dari H+-nya, kemudian jumlah dari H+ sama OH-nya. Baru nanti kita lanjut ke eksperimen. Ya Bu, paham Bu. Oke, silakan lanjutkan diskusinya 5 menit lagi, baru nanti kita ke eksperimen ya. Oke, sudah selesai ya diskusinya, kita lanjut ke eksperimen. Nah, untuk eksperimen buka lagi halaman pertama yang bagian A. Nah, di bagian A itu katanya ada langkah kerja ya, langkah kerja yang harus kalian lakukan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan di depan kalian. Nah, katanya yang pertama tadi disiapkan langsung ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyitnya yang warna kuning ini ya, ini kunyit. Nah, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada air sabun. Nah, nanti cara langkah kerjanya kalian tinggal menuangkan kunyit ini ke masing-masing larutan dari jeruk nipis dan sabun. Terus kalian amati perubahan warnanya dan kalian isikan pada tabel tersebut. Baru nanti lanjut ke yang D, ya. Silakan buka yang D. Nah, di sana sudah ada trayek pH perubahan warna dari kunyit itu sendiri. Bisa kalian lihat pH 1 sampai pH 14. Nanti silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Oke, silakan melakukan eksperimennya terlebih dahulu. Baik Bu.
Oke, silakan kalian tuangkan larutannya dan kalian amati ya perubahan warnanya dan kalian catat pada tabelnya. Kalian lihat perbedaan warnanya antara kedua larutan tersebut. Sama Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke, kalau sudah silakan isi pada tabel yang sudah disediakan perubahan warna apa. Kemudian jawab juga yang bagian D ya, analisis. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silakan lanjutkan. Oke, sudah ya yang bagian eksperimen. Sudah kalian ketahui warna larutannya yang dihasilkan apa. Kemudian kalian analisis juga tadi pH-nya melalui traik pH dari indikator kunyit itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir itu derajat keasamannya atau pH. Silakan kalian lihat ya redaksi yang ada di sana dan nanti kalian tentukan dan analisis jawab pertanyaan dari pertanyaan yang ada. Mulai dari menghitung pH-nya itu menggunakan rumusnya tadi, persamaan yang pertama tadi, kemudian dicari berapa pH-nya masing-masing dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan kalian diskusikan lagi. Nanti terakhir kita akan presentasi. Baik Bu. Diskusinya 2 menit lagi ya, Ibu tunggu. Nanti kita akan presentasi. Baik Bu. Baik Bu. Oke, gimana waktunya sudah habis? Selesai semua? Kelompok 1, kelompok 2 lembar diskusinya? Selesai Bu. Selesai Bu. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilannya nanti untuk menjelaskan secara singkat dari lembar diskusinya dari kelompok 1 dan kelompok 2 apa yang kalian dapatkan dari lembar diskusi yang tertulis sama dari eksperimennya tadi. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu, kepada perwakilannya Ibu silakan. Jadi Bu, hasil diskusi kelompok kami yang B itu gambar 1 dan 2 bersifat asam, gambar 3 dan 4 bersifat basa, gambar 5 dan 6 bersifat asam, gambar 7 dan 8 juga bersifat basa. Dan juga yang E itu ketika kita ingin membandingkan gambar 1 dan 2 apakah bisa dicicipi? Ya bisa Bu. Nah kemudian mana yang lebih asam dari gambar 1 dan 2? Yaitu gambar 2, karena jeruk nipis menurut kami lebih asam Bu daripada jeruk biasa. Kemudian, jika keasaman antara 1 dan 2 berbeda, apakah kita sudah bisa mengetahui nilai keasamannya dengan spesifik? Nah, menurut kami belum, Bu. Karena belum tahu kita untuk pH-nya itu berapa. Nah, kemudian gambar 3 dan 8 apakah asam? Apakah aman untuk dicicipi agar dapat mengetahui yang mana zat yang lebih asam atau zat yang lebih basa? Menurut kami tidak, Bu, karena berbahaya juga kan, Bu, larutan tersebut ketika dicicipi. Nah, yang terakhir, apakah bisa tahu mana zat yang lebih asam atau zat yang lebih basa dari gambar 3 sampai 8? Apakah apabila kita tidak bisa mencicipinya? Nah, menurut kami tidak Bu. Nah dari kesetimbangan air tersebut Bu, kami mendapatkan rumus K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O Bu. Nah, di sini air murni mempunyai konsentrasi yang konstan pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga hasil kali dari konsentrasi air murni dengan K akan menghasilkan nilai yang konstan pada saat mencapai kesetimbangan. Jadi bisa ditulis persamaannya konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. Kemudian K, konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan konstan Bu. Mungkin itu Bu hasil diskusi dari kelompok kami Bu. Oke, baiklah. Dari kelompok 2 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas juga? Belum ada Bu. Sudah jelas Bu. Jawabannya sama? Sama Bu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan presentasi kelompok 2 dulu. Silakan kepada kelompok 1 kembali duduk. Oke, silakan kepada kelompok 2 perwakilannya kepada Leni dipersilakan. Ibu, dari hasil dari percobaan dan diskusi kami itu
untuk jeruk nipis itu warnanya itu menjadi kuning terang. Kemudian untuk air sabun itu menjadi merah kekuningan. Kemudian pH jeruk nipis itu 2-3, pH pada sabun itu 13, Bu. Dan kemudian untuk mencari ion H+ itu menggunakan rumus M dikali valensi. Kemudian untuk mencari pH itu sama min log konsentrasi H+. Kemudian pH ditambah pOH itu sama dengan 14, Bu. Nah, untuk pH asamnya itu tadi kami dapat 1. Untuk pH basanya kami dapat 13 plus log 2, Bu. Gimana dari kelompok 1 sama atau ada yang beda untuk perhitungan pH dari basa sama asamnya? Sama semua, Bu. Oke, kalau sama berarti sudah tahu semua ya cara menghitung pH dari suatu asam ataupun basa dengan rumus Sorasen tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Oke, kalau tidak ada silakan kepada kelompok 2 duduk kembali. Oke, kalau sudah semua menjawab tempat diskusinya, terakhir sebelum ibu tutup silakan satu orang mungkin untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, kepada Dwi. Jadi menurut atas penjelasan tadi yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, semakin kuat suatu asam daripada konsentrasi yang sama, maka nilai pH-nya akan semakin kecil. Dan semakin kuat suatu basa daripada konsentrasi yang sama, maka nilai pH-nya semakin besar. Serta nilai pH atau derajat keasaman adalah nilai yang memberikan informasi tingkat kekuatan suatu asam atau basa dalam suatu larutan. Dan kami juga mengetahui itu bahwa pH sama dengan min log konsentrasi dari H+. Dan untuk asam kuat konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Dan untuk asam lemah konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali MA. Dan pH ditambah pOH sama dengan 14. Oke, ada yang mau nambahkan? Sudah cukup? Oke, benar ya yang sudah disampaikan Dwi tadi, bahwasannya kalau semakin asam suatu senyawa itu maka nilai pH-nya akan semakin kecil, sedangkan kalau dia semakin basa berarti pH-nya akan semakin besar. Nah, derajat keasaman tadi adalah nilai yang menyatakan tingkat keasaman dari suatu senyawa asam ataupun basa. Nah, itu cara untuk menghitung pH tadi itu adalah min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ tadi kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari konsentrasi asamnya dikali dengan konsentrasi dikali dengan valensi asamnya gitu. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin nanti sebagai bahan evaluasi kita ya, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.